Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 2 bulan pertama pernikahan Ayu Dewi dan Galang terasa seperti sebuah bab dari dongeng yang menjadi kenyataan. Setiap pagi, Ayu Dewi membuka mata, dan hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Galang yang damai tertidur di sampingnya. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela besar kamar mereka, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang melingkupinya. Galang adalah segalanya yang pernah Ayu Dewi impikan. Dia tampan, penuh perhatian, dan selalu tahu cara membuatnya tertawa. Bahkan di saat-saat paling menegangkan sekalipun saat ia harus mengurus perusahaan warisan keluarganya. Pernikahan mereka yang dilangsungkan dengan megah menjadi perbincangan banyak orang, disebut sebagai persatuan dua insan yang sempurna. Ayu Dewi, seorang pewaris tunggal yang cerdas dan cantik, dengan Galang, pria yang tampak begitu tulus mencintainya. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua Ayu Dewi, sebuah bangunan megah bergaya modern klasik yang dikelilingi taman yang rimbun. Rumah itu terasa begitu besar dan kosong setelah kepergian kedua orang tuanya. Namun kehadiran Galang membuatnya kembali hidup dan hangat. Tawa mereka menggema di lorong-lorong yang dulu sunyi, dan kehangatan itu semakin lengkap dengan kehadiran Bu Ratna, ibu mertuanya. Sejak awal Bu Ratna memperlakukan Ayu Dewi lebih seperti anak kandung daripada menantu. Setiap akhir pekan, wanita parubaya itu akan datang berkunjung, membawakan masakan favorit Ayu Dewi, atau sekadar menemaninya mengobrol di teras belakang sambil menikmati teh sore. Bu Ratna selalu memuji Ayu Dewi, mengatakan betapa beruntungnya Galang memiliki istri yang tidak hanya cantik, tetapi juga pintar dan mandiri. Ayu Dewi, kamu ini anugerah terindah untuk keluarga kami, kata Bu Ratna suatu sore. Tangannya yang lembut mengusap punggung tangan Ayu Dewi. Ibu tidak pernah sebahagia ini, melihat Galang tersenyum setiap hari. Itu semua berkat kamu, Nak. Ayu Dewi tersenyum tulus. Ia merasa telah mendapatkan paket kebahagiaan yang lengkap, seorang suami yang mencintainya, dan seorang ibu mertua yang menyayanginya. Kepercayaan Ayu Dewi pada Galang tumbuh tanpa batas. Ia melihat bagaimana Galang begitu tertarik untuk memahami bisnis yang ia kelola. PT Ayu Digital, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi yang dibangun oleh ayahnya dari nol. Awalnya, Galang hanya bertanya hal-hal mendasar tentang bagaimana operasional berjalan atau siapa saja klien terbesar mereka. Ayu Dewi dengan senang hati menjelaskan semuanya. Ia merasa bangga bisa berbagi dunianya dengan pria yang ia cintai. Baginya itu adalah tanda bahwa Galang ingin menjadi bagian dari seluruh aspek hidupnya, bukan hanya sebagai suami di rumah, tetapi juga sebagai mitra dalam segala hal. Aku kagum sekali denganmu sayang, ujar Galang suatu malam saat mereka sedang bersantai di ruang kerja Ayu Dewi. Matanya menatap tumpukan dokumen di meja Ayu Dewi dengan sorot yang sulit diartikan, yang saat itu Ayu Dewi anggap sebagai kekaguman. Kamu bisa mengelola perusahaan sebesar ini sendirian. Almarhum ayahmu pasti sangat bangga. Aku tidak sendirian, sekarang ada kamu, jawab Ayu Dewi sambil menyandarkan kepalanya di bahu Galang. Aku ingin kita membangun semuanya bersama. Kata-kata itu yang diucapkannya dengan ketulusan penuh sepertinya adalah musik terindah di telinga Galang. Sejak saat itu, Galang semakin proaktif. Ia mulai mempelajari laporan keuangan, memberikan masukan-masukan cerdas dalam rapat-rapat kecil yang diizinkan Ayu Dewi untuk ia ikuti. Para manajer di perusahaan pun tampak menyukainya. Mereka melihat Galang sebagai sosok yang ramah dan berwawasan luas. Ayu Dewi merasa keputusannya untuk membuka diri dan perusahaannya kepada Galang adalah hal yang tepat. Sebagai simbol kepercayaan, ia memberikan Galang akses penuh ke rekening bersama mereka dan bahkan sebuah kartu kredit perusahaan untuk keperluan representasi. Baginya, semua itu adalah hal yang wajar dalam sebuah pernikahan yang didasari cinta dan kepercayaan. Mereka adalah satu tim, dan dalam sebuah tim tidak boleh ada rahasia. Kebahagiaan itu mencapai puncaknya di malam perayaan 2 bulan pernikahan mereka. Galang menyiapkan makan malam kejutan yang romantis di taman belakang rumah. Dengan ratusan lilin, taburan kelopak mawar, dan alunan musik biola yang menyentuh, suasana malam itu terasa begitu magis. Mereka menari pelan di bawah tatapan bulan purnama. Galang memeluknya erat seolah tak ingin melepaskannya. Aku berjanji akan selalu membahagiakanmu, Ayu Dewi, selalu, bisik Galang di telinganya. Ayu Dewi memejamkan mata,
menghirup aroma parfum suaminya, dan merasakan kehangatan pelukannya. Inilah surga dunianya. Semua terasa sempurna. Begitu sempurna hingga terkadang ia merasa sedikit takut. Malam itu, setelah percintaan yang hangat, mereka berbaring di tempat tidur. Ayu Dewi merasa begitu lelah dan damai. Perlahan kesadarannya mulai mengambang menuju alam mimpi. Ia setengah tertidur dalam kondisi antara sadar dan tidak. Saat merasakan Galang memeluknya lebih erat dari belakang, bibir Galang mendekat ke telinganya. Dan dalam keheningan kamar, Ayu Dewi mendengar suaminya berbisik dengan nada yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. "Sebentar lagi sayang, semua ini akan jadi milik kita." Sebuah kalimat singkat yang aneh. Dalam keadaan setengah sadar, otaknya mencoba memproses makna kalimat itu. Tentu saja milik kita, batinnya. Kami adalah suami istri. Apa yang menjadi miliknya adalah milikku, dan apa yang menjadi milikku adalah miliknya juga. Kata kita, itu terasa menenangkan. Namun ada intonasi yang ganjil dalam bisikan itu. Sebuah nada posesif yang dingin, yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Mungkin ia hanya salah dengar. Mungkin itu hanya igauan Galang. Ayu Dewi membiarkan pikirannya larut dalam kantuk, menepis perasaan aneh yang sekelebat muncul di benaknya. Ia memilih untuk percaya pada dongeng indahnya, tidak menyadari bahwa bisikan itu adalah pertanda pertama retakan kecil di dinding surga yang ia bangun. Memasuki bulan ketiga, keajaiban dari 2 bulan pertama mulai memudar menjadi sebuah rutinitas yang nyaman. Namun di tengah kenyamanan itu, biji keraguan yang tertanam dari bisikan Galang di malam itu mulai bertunas. Meski sangat perlahan, Ayu Dewi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Galang dan Bu Ratna misalnya, tampak memiliki frekuensi percakapan rahasia yang semakin meningkat. Mereka sering berbicara di sudut ruangan dengan suara berbisik, dan percakapan itu akan berhenti mendadak begitu Ayu Dewi mendekat. Senyum mereka akan merekas secara tiba-tiba, dan topik pembicaraan akan beralih ke hal-hal sepele seperti rencana makan malam atau cuaca hari itu. Awalnya Ayu Dewi menganggapnya wajar. Mungkin mereka sedang merencanakan kejutan untuknya atau membicarakan masalah keluarga yang tidak ingin membuatnya khawatir. Namun suatu sore, perasaan itu menjadi lebih nyata. Ayu Dewi pulang lebih awal dari kantor karena rapatnya dibatalkan. Ketika ia memarkir mobilnya di garasi, ia mendengar suara percakapan yang agak tegang dari arah dapur. Itu suara Galang dan Bu Ratna. Ia melangkah masuk ke dalam rumah dengan pelan, tidak ingin menginterupsi. "Ibu, tenang saja, semuanya berjalan sesuai rencana," kata Galang dengan nada tegas yang jarang ia tunjukkan pada Ayu Dewi. "Jangan gegabah Galang, kesabaran adalah kuncinya," balas Bu Ratna. Suaranya terdengar tajam. "Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semua yang sudah kita bangun. Kita harus memastikan." Langkah kaki Ayu Dewi di lantai marmer membuat percakapan mereka terhenti seketika. Ketika Ayu Dewi muncul di ambang pintu dapur, ia melihat 2 wajah yang sama-sama terkejut. Namun keterkejutan itu hanya berlangsung sedetik sebelum digantikan dengan senyum hangat yang sudah begitu familiar. Ayu Dewi, sudah pulang nak? Tumben lebih awal," sapa Bu Ratna dengan nada riang yang dibuat-buat. "Rapatku selesai lebih cepat, Bu," jawab Ayu Dewi mencoba tersenyum senormal mungkin, sambil menatap Galang yang sedang meneguk segelas air dengan gerakan yang sedikit kaku. "Kalian sedang membicarakan apa? Sepertinya serius sekali." Galang tertawa kecil, tawa yang terdengar sedikit kosong. "Tidak ada sayang, ibu hanya memberiku nasihat tentang investasi kecil yang sedang aku coba. Biasa, nasihat orang tua." Bu Ratna mengangguk cepat. "Iya nak. Galang ini kadang suka terlalu bersemangat. Ibu hanya mengingatkannya untuk tidak terburu-buru." Penjelasan itu terdengar masuk akal, tetapi tidak mampu menghapus sepenuhnya firasat aneh yang mulai menggelayuti hati Ayu Dewi. Sejak hari itu, ia menjadi lebih waspada. Ia mulai memperhatikan bagaimana Galang tidak lagi hanya sekedar bertanya tentang perusahaan, tetapi mulai mencoba mengarahkan keputusan-keputusan strategis. Ia menyarankan untuk melakukan ekspansi besar-besaran dengan mengambil pinjaman bank dalam jumlah fantastis, sebuah langkah yang sangat berisiko dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang selalu diajarkan ayahnya. Saat Ayu Dewi menunjukkan keraguannya, Galang akan membujuknya dengan lembut. "Ini demi masa depan kita sayang. Kita harus berani mengambil risiko untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Percayalah padaku." Ayu Dewi menolak usulan itu dengan halus, mengatakan bahwa ia perlu mempelajari proposalnya lebih dalam. Penolakan itu, meski disampaikan dengan sopan, menciptakan ketegangan yang tipis di antara mereka untuk pertama kalinya.
Kecurigaan Ayu Dewi semakin dalam pada suatu akhir pekan. Ia sedang merawat koleksi anggreknya di taman belakang ketika ia melihat Bu Ratna sedang menerima telepon di ruang keluarga dekat jendela kaca yang besar. Wanita itu tampak gelisah, berjalan mondar-mandir sambil berbicara dengan suara pelan namun mendesak. Ibu, jangan takut, semuanya berjalan sesuai rencana, kata Galang dengan nada tegas yang jarang ia tunjukkan pada Ayu Dewi. Jangan gegabah Galang, kesabaran adalah kuncinya, balas Bu Ratna. Suaranya terdengar tajam. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semua yang sudah kita bangun. Kita harus memastikan. Langkah kaki Ayu Dewi di lantai marmer membuat percakapan mereka terhenti seketika. Ketika Ayu Dewi muncul di ambang pintu dapur, ia melihat dua wajah yang sama-sama terkejut. Namun keterkejutan itu hanya berlangsung sedetik sebelum digantikan dengan senyum hangat yang sudah begitu familiar. Ayu Dewi, sudah pulang nak. Tumben lebih awal, sapa Bu Ratna dengan nada riang yang dibuat-buat. Rapatku selesai lebih cepat. Ayu Dewi tidak dapat mendengar semua percakapannya, tetapi beberapa frasa tertangkap oleh angin dan sampai ke telinganya. Pemindahan aset harus bersih. Hubungi pengacara properti itu lagi. Pastikan tidak ada celah hukum. Semua harus selesai sebelum dia sadar apa yang terjadi. Jantung Ayu Dewi serasa berhenti berdetak. Pemindahan aset, pengacara properti, sebelum dia sadar, siapa dia yang mereka maksud? Apakah itu dirinya? Tiba-tiba Bu Ratna berbalik dan melihat Ayu Dewi berdiri mematung di taman menatapnya. Sekali lagi ekspresi panik itu muncul sesaat sebelum senyum ramah terpasang di wajahnya. Bu Ratna melambai dan dengan cepat mengakhiri panggilannya, lalu berjalan keluar untuk menemui Ayu Dewi. "Ada apa, nak? Kamu pucat sekali," tanyanya dengan nada khawatir yang terdengar sangat meyakinkan. "Tidak apa-apa, Bu. Aku tidak sengaja mendengar sedikit percakapan ibu di telepon. Sepertinya ada masalah serius," tanya Ayu Dewi mencoba menjaga suaranya agar tetap tenang. Bu Ratna menghela napas panjang dan memasang wajah sedih. Maaf kalau kamu jadi khawatir. Ibu sedang membantu seorang teman lama yang sedang kesulitan. Suaminya meninggal dan meninggalkan banyak hutang. Jadi dia terpaksa menjual beberapa asetnya secara diam-diam agar tidak disita bank. Kasihan sekali. Ibu hanya mencoba membantunya agar prosesnya berjalan lancar. Sebuah cerita yang begitu detail, begitu menyentuh, dan begitu masuk akal. Hati Ayu Dewi sedikit melunak. Mungkin ia memang sudah keterlaluan, menaruh curiga pada mertuanya sendiri yang selama ini begitu baik padanya. Ia merasa bersalah. Malamnya, ia bahkan mencoba menceritakan kegelisahannya pada Galang. Tentu saja tanpa menyebutkan detail percakapan telepon Bu Ratna. Galang memeluknya, menertawakannya dengan lembut dan meyakinkannya bahwa imajinasinya terlalu liar. Ia mencium keningnya dan berjanji bahwa tidak akan ada rahasia di antara mereka. Kata-katanya yang menenangkan berhasil membuat Ayu Dewi kembali merasa aman. Meski hanya untuk sementara, namun takdir seolah tidak ingin membiarkan Ayu Dewi terus terlelap dalam kebohongan. Beberapa hari kemudian, malam itu terasa berbeda. Hujan turun dengan deras di luar, menciptakan suasana yang temaram di dalam rumah. Galang sedang mandi setelah pulang dari gym. Laptop kerjanya tergeletak di atas meja di sudut kamar, masih menyala. Ayu Dewi baru saja selesai berganti pakaian tidur saat sebuah notifikasi email muncul di layar laptop Galang. Biasanya ia tidak pernah menyentuh barang pribadi suaminya, tetapi kali ini rasa penasaran yang telah ia coba pendam selama berminggu-minggu mendorongnya. Mungkin hanya email pekerjaan biasa, pikirnya. Sebuah pembenaran agar ia tidak merasa bersalah. Dengan jantung berdebar, ia mendekati meja itu. Ia tidak membuka email tersebut, tetapi matanya tanpa sengaja menangkap sebuah folder di desktop yang diberi nama penting pribadi. Sebuah dorongan yang tak tertahankan membuatnya menggerakkan tetikus dan mengklik folder itu. Folder itu tidak terkunci. Di dalamnya hanya ada beberapa file, tetapi satu nama file membuatnya terpaku. Draft_pemindahan saham mayoritas PT Kencana Jaya. Dunia Ayu Dewi terasa menyempit, hanya terfokus pada layar laptop yang menyala terang di depannya. Setiap kata dalam draft perjanjian itu adalah paku yang menancap di hatinya, mematikan setiap kenangan indah yang pernah ia rajut bersama Galang. Di kejauhan suara gemericik air dari pancuran di kamar mandi berhenti. Suara itu, yang biasanya menandakan suaminya akan segera keluar dan memeluknya, kini terdengar seperti lonceng peringatan bahaya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut Galang bisa mendengarnya dari dalam sana. Dengan jari-jari yang gemetar hebat, ia memaksa dirinya untuk bergerak. Ia menutup dokumen itu, lalu menutup folder penting pribadi, dan dengan cepat mengembalikan layar ke tampilan email yang tadi terbuka.
Ia mendorong laptop itu sedikit menjauh, seolah benda itu beracun, dan bergegas duduk di tepi tempat tidur membelakangi meja kerja. Pintu kamar mandi terbuka, dan uap hangat menyebar ke seluruh ruangan membawa serta aroma sabun yang segar. "Wah, hujannya deras sekali ya sayang," suara Galang terdengar ceria dan ringan. Ayu Dewi tidak berbalik, ia hanya bisa menatap lurus ke dinding di depannya, berusaha keras untuk mengatur nafasnya yang terasa sesak. "Kamu kenapa? Kok diam saja?" Galang melangkah mendekat, hanya berbalut handuk yang melilit pinggangnya. Ia meletakkan tangannya di bahu Ayu Dewi. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik. Ayu Dewi bergidik hebat, refleks yang tidak bisa ia kendalikan. Ia segera mencoba menutupinya dengan batu kecil. "Aku tidak apa-apa," jawabnya serak. Ia berharap Galang tidak menyadari getaran dalam suaranya. Hanya sedikit pusing, mungkin karena cuaca. Galang berlutut di depannya mencoba menatap wajahnya. "Pusing? Wajahmu pucat sekali. Sini, biar aku pijat," katanya dengan nada penuh perhatian. Perhatian palsu itu terasa seperti cuka yang disiramkan ke luka. Ayu Dewi harus mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk tidak berteriak dan menampar wajah munafik itu. Ia mengelengkan kepala. "Tidak usah, aku hanya perlu istirahat. Mungkin besok pagi sudah baikan." Ia memaksakan seulas senyum tipis, sebuah mahakarya akting yang lahir dari keterjegutan dan rasa takut. Galang tampak mempercayainya. Ia mengusap pipi Ayu Dewi dengan lembut sebelum bangkit untuk berganti pakaian. Saat Galang membelakanginya, Ayu Dewi menatap punggung suaminya dengan tatapan yang benar-benar baru. Di mana pria yang ia cintai, sosok di depannya ini adalah orang asing, seorang predator yang sedang mengintai mangsanya. Draft perjanjian itu adalah bukti yang mengerikan, tetapi Ayu Dewi tahu, itu belum cukup. Jika ia mengkonfrontasi Galang sekarang, pria itu akan dengan mudah berkelit. Ia akan mengatakan itu hanya sebuah draft iseng, sebuah fantasi, atau mungkin menyalahkan pengacaranya yang salah paham. Ia akan memutarbalikkan fakta dan membuatnya terlihat seperti istri pencuriga yang paranoid. Tidak, ia butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa disangkal. Ia harus mendengar pengakuan dari mulut mereka sendiri. Ide itu muncul begitu saja, dingin dan jernih di tengah kekacauan pikirannya. Ia harus merekam mereka. Keesokan harinya adalah hari paling sulit dalam hidup Ayu Dewi. Ia harus bangun pagi, menyiapkan sarapan dan tersenyum pada Galang, seolah tidak ada yang terjadi. Setiap suap makanan terasa seperti abu di mulutnya. Ia bahkan harus menyapa Bu Ratna dengan ramah melalui telepon saat Galang menghubunginya. Setelah Galang berangkat ke kantornya, sebuah kantor sewaan yang kini Ayu Dewi sadari mungkin hanya kedok untuk kegiatan liciknya, Ayu Dewi segera beraksi. Ia pergi ke sebuah toko elektronik yang khusus menjual peralatan mata-mata. Dengan jantung berdebar, ia membeli alat perekam suara paling kecil dan canggih yang ada. Sebuah benda mungil seukuran kancing baju dengan daya tahan baterai yang lama. Pulang ke rumah, ia merasa seperti penyusup di sarangnya sendiri. Ia harus menunggu saat yang tepat. Kesempatan itu datang sore hari. Bu Ratna datang berkunjung, dan seperti biasa ia dan Galang akan menghabiskan waktu di ruang kerja Galang untuk mendiskusikan investasi. Ayu Dewi tahu, itu adalah waktu mereka untuk menyusun strategi. Saat dalihnya ingin membuatkan minuman, Ayu Dewi masuk ke dapur. Ia meletakkan alat perekam di nampan tersembunyi di bawah serbet. Saat ia menyajikan teh untuk mereka di ruang kerja, tangannya sedikit gemetar. Saat meletakkan cangkir di atas meja, dengan gerakan yang cepat dan terlatih, ia menyelipkan alat perekam itu di bawah bibir meja kayu yang tebal, di bagian yang tidak akan pernah terlihat, kecuali jika seseorang merangkak di bawahnya. "Terima kasih sayang, kamu memang istri terbaik," kata Galang sambil tersenyum. "Iya, Ayu Dewi, kamu perhatian sekali," timpal Bu Ratna. Pujian mereka terdengar seperti desisan ular di telinga Ayu Dewi. Ia hanya tersenyum dan berkata akan beristirahat di kamar karena pusingnya belum hilang sepenuhnya. Ia meninggalkan mereka berdua di ruangan itu, menutup pintu dan merasakan jantungnya seperti akan meledak. Menunggu adalah bagian yang paling menyiksa. Ia berbaring di tempat tidur, tetapi tidak bisa diam. Setiap menit seperti 1 jam. Dari kamarnya ia bisa mendengar sayup-sayup suara mereka yang sedang berobrol, diselingi lata, yang kini terdengar seperti begitu mengerikan. Ia membayangkan apa yang mereka bicarakan. Mungkin mereka sedang menertawakan kebodohannya, atau mungkin merinci langkah selanjutnya dalam rencananya. 1 jam kemudian ia mendengar pintu ruang kerja terbuka. Ibu pamit pulang, mencium pipi Ayu Dewi dan berpesan agar ia banyak istirahat. Galang kemudian masuk ke kamar mengatakan akan pergi keluar sebentar untuk bertemu teman. Rumah menjadi sunyi, inilah kesempatannya. Dengan langkah mengendap-endap, Ayu Dewi kembali ke ruang kerja. Tangannya meraba-raba bagian bawah meja, dan jarinya menyentuh benda kecil yang dingin itu. Ia berhasil. Ia mengambil alat perekam itu dan membawanya ke kamarnya, lalu mengunci pintu. Dengan nafas tertahan, ia menyambungkan alat perekam itu ke laptopnya dan memasang headphone. Ia tidak ingin ada risiko orang lain mendengar. Ia menekan tombol putar.
Awalnya hanya ada suara denting cangkir dan basa-basi. Lalu setelah ia mendengar suara langkah kakinya sendiri menjauh dan pintu ditutup, nada percakapan mereka berubah total. Dia sudah pergi. Anak itu benar-benar bodoh. Suara Bu Ratna terdengar tajam dan penuh cemooh. Bagaimana perkembangan draft perjanjian itu, Galang? Sudah siap, Bu? Aku hanya menunggu momen yang tepat untuk menyodorkannya. Mungkin akan aku selipkan di antara tumpukan dokumen properti baru yang sedang dia lihat. Dia tidak akan membacanya dengan teliti. Jawab Galang, ada nada bangga dalam suaranya. Bagus, kita tidak punya banyak waktu. Semakin lama semakin berisiko dia curiga pada sesuatu. Laporan keuangan palsu yang kamu tunjukkan kepadaku kemarin itu benar-benar membuatku tidak sabar. Keuntungan sebesar itu, semuanya akan segera menjadi milik kita. Jantung Ayu Dewi mencelos. Laporan keuangan palsu. Jadi Galang juga memalsukan dokumen untuk membohongi ibunya sendiri. Betapa serakahnya pria itu. Tapi kemudian percakapan itu mengambil alur yang jauh lebih gelap. Alur yang tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun. Setelah semua aset atas nama Galang, kita harus pikirkan langkah selanjutnya. Bu, kata Galang. Ada jeda sejenak, lalu suara Bu Ratna terdengar lagi, dingin dan tanpa emosi. Tentu saja, kita harus pikirkan cara menyingkirkannya secara permanen. Dia terlalu pintar untuk dibiarkan hidup setelah tahu dia ditipu. Mungkin sebuah kecelakaan mobil saat dia liburan sendirian. Remblong adalah skenario klasik yang sulit dilacak. Kita akan berduka sebagai keluarga yang malang dan menguasai semuanya tanpa ada jejak. Ayu Dewi menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan ngeri yang nyaris keluar. Tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan lagi soal harta, ini soal nyawanya. Ide bagus, Bu. Suara Galang terdengar menyetujui tanpa sedikit pun keraguan. Itu akan terlihat paling alami. Aku bisa mengaturnya. Cukup. Ayu Dewi mencabut headphone dari telinganya. Napasnya terengah-engah seolah baru saja lari maraton. Rasa sakit hati karena pengkhianatan kini telah menguap digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras dan sangat berbahaya. Amarah murni. Cinta yang pernah ia rasakan untuk Galang telah mati total dalam beberapa menit itu, dihabisi oleh kata-kata beracun dari rekaman tersebut. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya kini kering. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke cermin besar di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya, wajah yang pucat, mata yang memerah dan bibir yang bergetar. Itu adalah wajah seorang korban. Dan malam itu, ia bersumpah itu adalah kali terakhir ia membiarkan dirinya menjadi korban. Ia akan melawan. Ia tidak akan lari. Ia akan menghancurkan mereka berdua dengan permainan mereka sendiri. Wajah di cermin itu perlahan berubah. Getaran di bibirnya berhenti tergantikan oleh garis tipis yang keras. Tatapan matanya yang ketakutan berubah menjadi tajam dan membeku. Malam itu, Ayu Dewi, sang istri yang naif telah mati. Yang lahir adalah seorang pejuang yang siap berperang. Pagi datang membawa serta cahaya matahari yang ironisnya terasa begitu cerah. Kontras dengan kegelapan yang kini menyelimuti jiwa Ayu Dewi. Ia tidak tidur semalaman. Waktu beberapa jam itu ia gunakan bukan untuk menangis, tetapi untuk berpikir. Rekaman itu terus berputar di kepalanya. Setiap kata menjadi bahan bakar bagi api kemarahan di dalam dirinya. Setelah fajar menyingsing, ia bangkit dari tempat duduknya di depan jendela dan berjalan menuju kamar mandi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Kantong mata yang menghitam dan wajah yang kuyu adalah bukti dari malam yang penuh gejorak. Itu adalah wajah seorang wanita yang hancur, wajah seorang korban. Tidak lagi, bisiknya pada bayangannya sendiri. Ia menyalakan keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin lagi dan lagi, seolah ingin membersihkan sisa-sisa kenaifan dan kelemahan dari dirinya. Ia kemudian menegakkan punggungnya, menatap lurus ke matanya sendiri di cermin, dan mulai berlatih. Ia menarik sudut bibirnya ke atas, membentuk sebuah senyuman. Awalnya senyuman itu terasa kaku dan mengerikan, lebih mirip seringai. Tapi ia terus berlatih. Ia memikirkan momen-momen bahagia yang palsu bersama Galang, dan memaksakan senyum itu agar terlihat alami, hangat dan penuh cinta. Ia melatih sorot matanya agar kembali memancarkan kekaguman, bukan kebencian. Setelah 15 menit, ia berhasil. Aktris di dalam dirinya telah lahir. Ketika Galang terbangun, hal pertama yang ia lihat adalah Ayu Dewi yang sedang duduk di tepi tempat tidur sambil tersenyum lembut padanya. "Selamat pagi sayang," sapanya dengan suara yang merdu. "Tidurmu nyenyak, Galang?" Yang sama sekali tidak curiga tersenyum lebar. "Jauh lebih nyenyak melihat wajahmu sepagi ini. Pusingmu sudah hilang?" "Sudah, jauh lebih baik," jawab Ayu Dewi sambil memberikan ciuman ringan di pipinya. Rasanya seperti mencium kulit reptil yang dingin, tetapi ia menahan rasa jijiknya dengan sempurna. Penampilan pertamanya sukses. Galang tidak merasakan apa-apa selain kehangatan dari istrinya. Mulai hari itu, babak baru dalam hidup Ayu Dewi mulai dimulai. Ia menjalani kehidupan ganda dengan presisi seorang ahli. Di depan Galang dan Bu Ratna, ia adalah Ayu Dewi yang sama, bahkan lebih baik.
Ia menjadi lebih manja, lebih bergantung dan lebih sering meminta pendapat Galang dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan perusahaan. Ia sengaja menunjukkan betapa ia kewalahan dengan tanggung jawabnya, seolah-olah ia sangat membutuhkan seorang pria kuat untuk mengambil alih beban itu. Sandiwara ini menguras energinya, tetapi setiap kali melihat ekspresi puas dan sombong di wajah Galang dan Bu Ratna, ia tahu usahanya tidak sia-sia. Mereka sedang menelan umpannya bulat-bulat. Strategi Ayu Dewi kini jelas, ia tidak hanya akan bertahan, ia akan menyerang. Tapi serangannya harus cerdas dan tak terlihat. Ia harus membuat mereka menjadi terlalu percaya diri, terlalu serakah, hingga mereka menjadi buta dan ceroboh. Langkah pertamanya adalah memberikan mereka sesuatu yang sangat mereka inginkan, ilusi keuntungan yang begitu besar. Ia menghabiskan 2 hari di kantor, bekerja sama dengan kepala bagian keuangannya, seorang pria tua loyal bernama Pak Surya, yang telah mengabdi pada ayahnya selama berpuluh-puluh tahun. Tentu saja, Ayu Dewi tidak menceritakan keseluruhan masalahnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia membutuhkan sebuah laporan proyeksi keuangan internal untuk skenario optimis yang akan ia gunakan untuk presentasi kepada calon investor dari luar negeri. Pak Surya dengan keahliannya membantu Ayu Dewi menyusun sebuah laporan keuangan fiktif yang tampak sangat otentik. Laporan itu menunjukkan bahwa berkat beberapa kontrak baru yang rahasia, keuntungan PT Ayu Digital meroket hingga 300% dalam kuartal terakhir. Laporan itu juga memproyeksikan akan ada pembagian dividen dalam jumlah yang fantastis di akhir tahun. Dokumen itu adalah sebuah mahakarya kebohongan, penuh dengan angka-angka imajiner yang bisa membuat mata orang paling kaya sekalipun menjadi hijau karena iri. Malam itu, Ayu Dewi membawa laporan palsu itu pulang. Ia tidak memberikannya langsung kepada Galang. Itu terlalu mencurigakan. Sebaliknya, ia secara tidak sengaja meninggalkannya di atas meja kopi di ruang keluarga, diselipkan di antara beberapa majalah. Kemudian saat makan malam, ia mulai aktingnya. "Aduh, kepalaku rasanya mau pecah," keluhnya sambil memijat pelipisnya. Galang langsung memasang wajah khawatir. "Kenapa lagi? Sayang, apa pusingmu kembali?" "Bukan pusing seperti kemarin, ini pusing karena pekerjaan. Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi di kantor. Kontrak-kontrak baru itu benar-benar meledak, keuntungannya meroket gila-gilaan," katanya dengan nada yang dibuat seolah-olah itu adalah sebuah beban. "Laporannya ada di ruang keluarga. Aku sampai bingung bagaimana cara menginvestasikan kembali dividennya nanti. Jumlahnya terlalu besar. Rasanya aku benar-benar butuh bantuanmu untuk mengelolanya." Ayu Dewi melihat kilatan aneh di mata Galang, kilatan serakah yang nyaris tak bisa disembunyikan. Setelah makan malam, Galang pura-pura santai sambil menonton televisi, tetapi Ayu Dewi tahu matanya terus melirik ke arah tumpukan majalah di atas meja. Benar saja, saat Ayu Dewi pergi ke dapur untuk mengambil minum, ia melihat Galang dengan cepat menyambar laporan itu dan membacanya dengan rakus. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang diikuti oleh senyum kemenangan yang lebar. Malam itu juga, Ayu Dewi yakin Galang langsung menelpon Bu Ratna. Karena keesokan harinya, saat ibu mertuanya datang, cara wanita itu menatapnya berbeda. Ada ketidaksabaran dan rasa superioritas yang terpancar dari sorot matanya. Mereka pikir kemenangan sudah di depan mata. Setiap hari adalah sebuah ujian bagi ketahanan mental Ayu Dewi. Ia harus tersenyum saat hatinya menjerit. Ia harus menerima sentuhan dari pria yang ingin membunuhnya. Beberapa kali ia harus lari ke kamar mandi dan menyalakan keran air sekencang-kencangnya hanya untuk meredam suara isak tangisnya yang tertahan. Rasa jijik dan benci itu begitu kuat, tetapi ia mengubahnya menjadi kekuatan. Ia mulai melihat semua ini sebagai sebuah permainan catur. Ia adalah ratu dan mereka adalah bidak-bidak bodoh yang bergerak persis seperti yang ia inginkan. Untuk menguji kesejauh mana kendalinya atas permainan ini, Ayu Dewi memutuskan untuk melakukan sebuah manuver kecil. Suatu akhir pekan, ia mengajak Galang melihat-lihat beberapa brosur properti mewah. "Sayang, dengan keuntungan perusahaan sebesar ini, aku rasa kita pantas membeli rumah liburan, mungkin sebuah villa di Bali," usulnya dengan manja. Mata Galang berbinar. "Tentu saja, ide bagus. Kita harus punya tempat untuk bersantai." Mereka menghabiskan waktu berjam-jam melihat gambar-gambar villa yang indah. Akhirnya, Ayu Dewi menunjuk salah satu yang paling mahal. "Aku suka yang ini. Aku akan urus pembeliannya besok." Lalu ia berhenti sejenak, memasang wajah berpikir. "Tapi sepertinya urusan pajak properti atas namaku sudah cukup rumit. Mungkin lebih baik kalau villa ini kita beli atas namamu saja ya, biar administrasinya lebih mudah. Aku tidak begitu paham soal itu." Tawaran itu bagaikan umpan paling lezat yang dilemparkan ke seekor hiu lapar. Galang berusaha keras menyembunyikan kegembiraannya, tetapi Ayu Dewi bisa melihatnya dengan jelas, kilatan predator yang puas di matanya saat ia berkata, "Tentu sayang, apapun yang menurutmu baiknya aku akan dengan senang hati mengurusnya untukmu." Saat itu, Ayu Dewi tahu ia telah memenangkan pertarungan psikologis ini. Mereka tidak lagi berwaspada, mereka telah dibutakan oleh keserakahan mereka sendiri dan oleh aktingnya yang sempurna. Mereka melihatnya sebagai domba gemuk yang siap disembelih, tidak menyadari bahwa domba ini diam-diam sedang menajamkan tanduknya, bersiap untuk menyerang balik.
Sandiwara yang Ayu Dewi mainkan setiap hari memang efektif, tetapi ia sadar betul bahwa itu hanyalah strategi untuk mengulur waktu. Aktingnya yang sempurna telah membuat Galang dan Bu Ratna lengah. Namun, topeng yang ia kenakan terasa semakin berat dari hari ke hari. Ia tidak bisa memenangkan perang ini sendirian. Berpura-pura menjadi domba yang lemah di sarang serigala adalah satu hal, tetapi untuk menjatuhkan serigala-serigala itu, ia membutuhkan bantuan para pemburu yang handal. Ia membutuhkan sekutu, orang-orang yang bisa ia percaya dengan nyawanya. Dan di tengah badai pengkhianatan ini, hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya, sebuah nama yang identik dengan kesetiaan dan integritas, Pak Arman. Pak Arman adalah sahabat sekaligus pengacara pribadi almarhum ayahnya. Pria berusia akhir 50-an itu adalah sosok yang tenang dan bijaksana. Seseorang yang telah menyaksikan Ayu Dewi tumbuh dari seorang gadis kecil yang pemalu menjadi wanita pemimpin perusahaan. Setelah ayahnya meninggal, Pak Arman adalah pilar kekuatan bagi Ayu Dewi, membantunya melewati masa-masa sulit dan memastikan transisi kepemimpinan di PT Kencana Jaya berjalan mulus. Mengingat kembali sosoknya memberikan Ayu Dewi secercah harapan. Ia tahu jika ada satu orang di dunia ini yang akan membelanya tanpa pamrih, orang itu adalah Pak Arman. Dan mengatur pertemuan dengannya bukanlah hal yang mudah. Ayu Dewi harus memastikan tidak ada jejak yang bisa diikuti oleh Galang. Ia tidak menggunakan ponselnya sendiri. Saat sedang dalam perjalanan ke kantor keesokan harinya, ia sengaja berhenti di sebuah pusat perbelanjaan, membeli sebuah ponsel murah dengan nomor prabayar baru. Dari sanalah ia menghubungi nomor pribadi Pak Arman. "Selamat pagi Pak Arman, ini saya, Ayu Dewi," sapanya. Suaranya sedikit bergetar. Terdengar keterkejutan yang menyenangkan di seberang telepon. "Ayu Dewi, apa kabar nak? Bapak sudah lama tidak mendengar kabarmu. Tumben sekali menelpon dari nomor yang tidak dikenal." "Saya baik Pak, maaf mengganggu. Ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak yang harus saya bicarakan dengan Bapak. Sesuatu yang sangat rahasia. Bisakah kita bertemu?" Nada suara Ayu Dewi yang serius dan mendesak membuat Pak Arman langsung paham. Tentu saja, kapan dan di mana. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi kuno di pinggiran kota, tempat yang jauh dari lingkungan yang biasa mereka datangi. Ayu Dewi memilih waktu makan siang saat Galang berpikir ia sedang sibuk dengan rapat di kantor. Dengan alasan ada pertemuan dengan klien di luar, Ayu Dewi berhasil keluar dari kantor tanpa menimbulkan kecurigaan. Jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan. Ini adalah langkah pertamanya untuk melawan, dan ia merasa takut sekaligus bersemangat. Pak Arman sudah menunggunya di meja sudut yang terpencil. Wajahnya yang biasanya tenang tampak sedikit khawatir, melihat ekspresi tegang di wajah Ayu Dewi. Setelah memesan minuman, tanpa basa-basi lagi, Ayu Dewi mulai menceritakan segalanya. Ia menceritakan tentang 2 bulan pernikahannya yang indah, tentang keanehan-keanehan kecil yang mulai muncul, tentang draft perjanjian pengalihan saham yang ia temukan di laptop Galang. Wajah Pak Arman berubah dari ramah menjadi serius, lalu mengeras saat Ayu Dewi menceritakan detailnya. "Ini buruk Ayu Dewi, sangat buruk," kata Pak Arman dengan suara rendah. "Tapi ini masih bisa diperdebatkan di pengadilan. Galang bisa saja mengaku itu hanya..." "Saya belum selesai Pak," potong Ayu Dewi. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan alat perekam suara mungil dari tasnya dan sebuah earphone. "Bapak harus mendengar ini sendiri." Ia menyerahkan earphone itu kepada Pak Arman dan memutar rekaman percakapan antara Galang dan Bu Ratna di ruang kerja. Saat rekaman itu berputar, Ayu Dewi memperhatikan perubahan di wajah Pak Arman. Matanya yang bijaksana menyipit, rahangnya mengeras, dan urat-urat di pelipisnya menegang. Ketika sampai pada bagian di mana Bu Ratna dengan dinginnya merencanakan kecelakaan untuk Ayu Dewi, dan Galang dengan mudahnya menyetujui, Pak Arman menutup matanya sejenak. Tangannya yang memegang cangkir kopi mengepal begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Setelah rekaman selesai, keheningan menyelimuti meja mereka. Pak Arman melepaskan earphone dengan gerakan pelan dan terkontrol. Ia menatap Ayu Dewi, dan di matanya Ayu Dewi tidak lagi hanya melihat seorang pengacara. Ia melihat kemarahan seorang ayah yang anak perempuannya terancam bahaya. "Mereka bukan manusia, mereka adalah iblis," desis Pak Arman, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. "Mereka tidak hanya mencoba merampokmu Ayu Dewi, mereka berencana membunuhmu. Ini bukan lagi sekedar kasus penipuan, ini adalah konspirasi pembunuhan berencana." Rasa lega yang luar biasa membanjiri diri Ayu Dewi. Ia tidak sendirian lagi, ada orang yang mempercayainya dan berada di pihaknya. "Saya tahu Pak, itulah kenapa saya datang ke Bapak. Saya tidak tahu harus berbuat apa, saya takut."
Pak Arman meraih tangan Ayu Dewi dan menggenggamnya erat. Kamu tidak perlu takut lagi. Mulai sekarang kita yang akan mengatur permainannya. Kita akan hancurkan mereka. Tapi kita harus melakukannya dengan cerdas, dengan hukum sebagai senjata kita. Pertama, kita harus membangun benteng pertahanan. Kita akan amankan semua asetmu, setiap lembar saham, setiap properti, setiap sen uangmu. Kita akan pindahkan semuanya ke dalam sebuah struktur perwalian yang tidak akan bisa ditembus oleh siapapun, bahkan oleh suamimu sendiri. Pak Arman mulai menjelaskan rencananya secara rinci. Strategi mereka akan terbagi menjadi 2 fase. Pertahanan adalah memindahkan semua kekayaan Ayu Dewi ke tempat yang aman secara legal. Fase serangan adalah menjebak Galang agar melakukan kesalahan fatal yang bisa menyeretnya ke ranah hukum pidana. Kita akan memancingnya masuk ke dalam perangkap itu. Lanjut Pak Arman. Matanya berkilau tajam. Dia menginginkan kekuasaan, bukan? Kalau begitu kita akan berikan dia ilusi kekuasaan itu. Di sanalah, di kedai kopi tua itu, ide cemerlang itu lahir. Saya akan menyiapkan sebuah dokumen untukmu, kata Pak Arman dengan nada serius, menyerahkan map itu kepadanya. Ini adalah pedangmu Ayu Dewi, kata Pak Arman dengan nada serius, menyerahkan map itu kepadanya. Saat ia menyambar umpan ini dengan serakah, dia tidak akan pernah tahu bahwa yang sedang ia pegang adalah surat kehancurannya sendiri. Ayu Dewi menerima map itu. Kertas-kertas di dalamnya terasa berat di tangannya. Itu bukan lagi sekedar tumpukan kertas. Itu adalah senjata pertamanya. Langkah awal dari sebuah pembalasan yang akan ia pastikan sangat menyakitkan bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Memegang dokumen jebakan dari Pak Arman, Ayu Dewi tahu bahwa bagian tersulit dari rencananya akan segera bermulai. Ia harus menyerahkan umpan ini kepada Galang dengan cara yang paling alami, tanpa menimbulkan sedikit pun kecurigaan. Ia tidak bisa memberikannya. Ia harus menciptakan sebuah panggung, sebuah skenario di mana Galang merasa ialah yang memegang kendali, dan surat kuasa itu adalah buah dari pasabiran dan strateginya sendiri. Ia butuh beberapa hari untuk mempersiapkan penampilannya, menunggu momen yang paling tepat untuk melancarkan aksinya. Kesempatan itu datang pada suatu Selasa malam. Ayu Dewi sengaja pulang larut dari kantor, membawa serta beberapa tumpukan dokumen tebal. Ia menyebar dokumen-dokumen itu di atas meja makan, menciptakan pemandangan seorang wanita karier yang benar-benar kewalahan. Ia menghela nafas dengan keras, memijat-mijat pelipisnya, dan memastikan Galang melihat betapa tertekannya. "Kerjaan lagi, sayang?" tanya Galang sambil mendekat, melingkarkan lengannya di pinggang Ayu Dewi dari belakang. Ayu Dewi bersandar pada tubuh Galang, sebuah tindakan yang membuatnya ingin muntah, namun ia menahannya. "Iya, aku pusing sekali. Ada proyek besar di Singapura yang harus aku datangi minggu depan, tapi di saat yang bersamaan, ada begitu banyak dokumen operasional di sini yang butuh persetujuan. Aku tidak tahu bagaimana cara membagi diri." Keluhnya, nadanya dibuat terdengar putus asa. Ini adalah panggung yang ia ciptakan. Ia kemudian berbalik menghadap Galang, menatap matanya dengan ekspresi memohon. "Sayang, aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku sudah tidak sanggup lagi mengurus semuanya sendirian." Ia berjalan ke arah tas kerjanya, mengeluarkan map yang diberikan oleh Pak Arman, dan menyerahkannya kepada Galang. "Aku sudah berbicara dengan Pak Arman. Dia menyiapkan ini untukku. Untuk kita. Ini surat kuasa. Ini akan memberimu wewenang untuk menandatangani dokumen-dokumen rutin perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan kecil saat aku pergi ke Singapura nanti. Dengan begitu, roda perusahaan tetap berjalan dan aku bisa fokus pada proyek di sana. Ini akan sangat-sangat membantuku." Mata Galang terpaku pada dokumen di tangannya. Ayu Dewi bisa melihat dengan jelas bagaimana rahangnya sedikit mengencang dan nafasnya menjadi lebih cepat. Itu adalah reaksi seekor pemangsa yang akhirnya melihat mangsanya menyerah tanpa perlawanan. Galang mencoba keras untuk terlihat tenang dan simpatik. Ia membuka map itu dan berpura-pura membacanya dengan seksama. Tentu saja matanya hanya akan fokus pada kalimat-kalimat yang memberinya kekuasaan. Persis seperti yang telah diprediksi oleh Pak Arman. Ia sama sekali tidak akan menyadari klausul tersembunyi yang diselipkan dengan rapi di antara jargon-jargon hukum yang rumit di halaman ketiga. Kamu yakin, Ayu Dewi? Ini kepercayaan yang sangat besar, kata Galang. Suaranya dibuat terdengar terharu. "Aku tidak pernah seyakin ini. Kamu suamiku, siapa lagi yang bisa kupercaya?" Jawab Ayu Dewi dengan tatapan paling tulus yang bisa ia kerahkan. Galang langsung memeluknya erat. "Terima kasih sayang, terima kasih. Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Aku akan menjaga perusahaanmu seperti aku menjagamu." "Perusahaanku, bukan perusahaan kita." Ayu Dewi mencatat detail kecil itu dalam benaknya. Malam itu, setelah Ayu Dewi berpura-pura tertidur, ia mendengar Galang menyelinap keluar dari kamar. Ia tahu pasti pria itu sedang menelepon ibunya dengan menggunakan aplikasi penyadap yang telah dipasang oleh sepupunya Bimas di ponsel Galang beberapa hari sebelumnya.
Ayu Dewi mendengarkan percakapan mereka dari ponselnya sendiri dengan volume suara paling kecil. Sudah di tanganku, Bu. Semuanya sudah di tangan. Suara Galang terdengar bergetar karena kegembiraan yang tak tertahankan. Surat kuasa penuh, dia menyerahkannya begitu saja. Anak bodoh itu benar-benar sudah masuk perangkap kita. Syukurlah, jangan buang waktu lagi Galang, segera gunakan surat itu, pindahkan semua dana yang bisa kamu pindahkan, ambil alih kendali rapat Dewan Direksi, tunjukkan pada mereka siapa bos yang sebenarnya sekarang. Perintah Bu Ratna dari seberang telepon. Ayu Dewi tersenyum dalam gelap, mereka benar-benar telah menelan umpannya. Dengan surat kuasa di tangannya, kesombongan Galang membengkak hingga ke tingkat yang tak terkendali. Ia mulai bertingkah seperti pemilik baru perusahaan. Keesokan harinya, ia datang ke kantor dengan gaya angkuh, mencoba memberikan perintah kepada para manajer senior. Namun mereka semua, yang telah diberi pengarahan singkat oleh Ayu Dewi untuk menurut tapi menunda, menanggapinya dengan sopan, tetapi tidak menjalankan perintahnya. Selalu dengan alasan butuh prosedur atau persetujuan lebih lanjut. Langkah Galang yang paling gegabah adalah ketika ia mencoba menggunakan surat kuasa itu di bank utama perusahaan. Ditemani senyum kemenangan, ia menyerahkan surat kuasa itu kepada manajer bank, meminta akses penuh ke rekening utama perusahaan. Manajer bank tersebut, yang juga sudah dihubungi oleh Pak Arman, membaca dokumen itu dengan sangat teliti. "Maaf Pak Galang," kata Sangir dengan wajah datar. Berdasarkan klausul 3B di halaman ketiga, untuk transaksi atau permintaan akses ke rekening di atas 100 juta rupiah, surat kuasa ini memerlukan tanda tangan basah tambahan dari Dewan Komisaris. Ini adalah prosedur keamanan standar. Wajah Galang langsung berubah masam. "Apa itu konyol? Ini surat kuasa penuh." "Aturan tetap aturan, Pak. Saya tidak bisa melanggarnya," jawab sang manajer dengan tegas. Galang meninggalkan bank dengan perasaan marah dan frustasi. Ia menganggapnya hanya sebagai birokrasi yang menyebalkan, belum menyadari bahwa jaring-jaring di sekelilingnya sudah mulai mengencang. Sementara Galang sibuk membenturkan kepalanya ke dinding birokrasi yang sengaja diciptakan untuknya, Resa sepupu Ayu Dewi bekerja dalam senyap. Dari Singapura, ia berhasil menembus lapisan keamanan laptop dan ponsel Galang. Ia mengamankan semua data Ayu Dewi, mengubah kata sandi, dan memasang sistem pelacakan. Dan kemudian, ia menemukan harta karun itu, sebuah folder tersembunyi di dalam layanan penyimpanan cloud milik Galang. Dimas segera menghubungi Ayu Dewi melalui panggilan video yang terenkripsi. Wajarnya tampak sangat serius. "Ayu, kamu harus lihat ini. Aku menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar soal uang." Di layar laptopnya, Resa menunjukkan pada Ayu Dewi isi folder itu. Bukan hanya berisi draft perjanjian ilegal atau data keuangan curian. Di sana ada sebuah subfolder berisi ratusan foto dan rekaman percakapan antara Galang dengan seorang wanita lain. Seorang wanita simpanan yang ternyata sudah ia kencani bahkan sebelum ia mengenal Ayu Dewi. Pengkhianatan itu terasa seperti tamparan keras lainnya, tapi bukan itu yang terburuk. Resa membuka salah satu log percakapan terbaru mereka. Mata Ayu Dewi membaca baris demi baris teks di layar. Hatinya, yang ia kira sudah membeku ternyata masih bisa merasakan sakit. Dalam percakapan itu, Galang berjanji pada selingkuhannya akan masa depan yang mewah. Wanita itu bertanya, "Bagaimana dengan istrimu dan ibumu yang katanya mengatur segalanya?" Jawaban dari Galang membuat darah Ayu Dewi seolah berhenti mengalir. "Istriku hanya tinggal menunggu, kecelakaan kecil, dan setelah semuanya beres, ibuku yang cerewet itu juga akan aku singkirkan. Dia terlalu banyak tahu. Setelah itu, semua harta ini akan menjadi milik kita berdua saja sayang, hanya kita berdua." Pengkhianatan berlapis. Galang tidak hanya berencana membunuh Ayu Dewi, ia juga berencana menyingkirkan ibunya sendiri, rekan konspirasinya. Bu Ratna, sang dalang, ternyata hanyalah bidak catur lain dalam permainan Galang yang lebih besar. Ayu Dewi menatap layar, tidak bisa berkata apa. Rasa sakit itu perlahan sirna, digantikan dengan sesuatu yang lain, sebuah perasaan dingin yang menenangkan. Sebuah senyuman tipis dan mengerikan mulai terbentuk di bibirnya. Galang telah memberinya senjata yang paling kuat, senjata yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Ia kini tidak hanya memegang bukti kejahatan mereka terhadapnya, tetapi juga bukti pengkhianatan di antara mereka sendiri. Permainan catur ini baru saja menjadi jauh lebih menarik. Penemuan bukti pengkhianatan Galang terhadap ibunya sendiri adalah titik balik bagi Ayu Dewi. Rencananya kini berevolusi. Tujuannya bukan lagi sekedar bertahan hidup dan mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Tujuannya sekarang adalah menjadi sutradara dari kehancuran total mereka. Ia akan memastikan bahwa fondasi keserakahan yang mereka bangun bersama akan runtuh dan menimpa mereka berdua. Ia tidak hanya akan mengalahkan mereka, ia akan membuat mereka saling menghancurkan. Namun, sebelum badai itu bisa ia lepaskan, ia harus memastikan
kapalnya tertambat dengan aman di pelabuhan. Perjalanan bisnis ke Singapura yang telah ia sebut-sebut menjadi alibi yang perfokta. Galang dan Bu Ratna dengan senang hati melepas ia pergi, membayangkan bahwa saat ia kembali, mereka akan selangkah lebih dekat pada tujuan akhir mereka. Mereka tidak tahu bahwa Ayu Dewi tidak pernah benar-benar meninggalkan negara itu. Sebaliknya, ia menginap di sebuah suite hotel mewah di pusat kota, mengubahnya menjadi markas komando rahasia. Di sanalah, selama 3 hari 3 malam, ia bersama Pak Arman dan tim kecil yang terdiri dari para ahli hukum dan keuangan terbaik, bekerja tanpa henti untuk membangun benteng pertahanan di sekeliling asetnya. Ruang pertemuan di suite hotel itu dipenuhi dengan tumpukan dokumen, laptop yang terus menyala dan aroma kopi kental yang pekat. Suasananya tegang namun penuh energi. Ini adalah inti dari serangan balasan Ayu Dewi, sebuah perampokan yang dilakukan di atas kertas, sepenuhnya legal dan sangat mematikan. Pak Arman, dengan ketenangannya yang mengesankan, memimpin operasi itu. Langkah pertama dan paling penting, jelas Pak Arman pada hari pertama, adalah memisahkan dirimu, Ayu Dewi, dari aset-asetmu secara hukum. Selama aset itu masih atas namamu, Galang, sebagai suamimu, meskipun sulit, masih bisa mencoba mencari celah untuk mengklaimnya. Jadi kita akan menciptakan sebuah entitas baru yang kebal hukum. Solusinya adalah sebuah dana pertulian tak dapat dibatalkan, atau irrevocable trust. Selama berjam-jam, para pengacara bekerja menyusun akta pertulian rumit. Semua aset berharga milik Ayu Dewi, mulai dari 60% saham mayoritasnya di PT Ayu Digital, portofolio investasi di pasar saham, tabungan pribadi dalam berbagai mata uang, hingga koleksi perhiasan warisan ibunya, dipindahkan kepemilikannya ke dalam pertulian ini. Secara teknis, Ayu Dewi bukan lagi pemilik langsung dari semua itu. Pemiliknya adalah Pertulian Kencana Abadi, yang Dewan Pertuliannya terdiri dari 3 orang yang tak tergoyahkan, Pak Arman, Pak Surya sang Direktur Keuangan yang setia, dan Ayu Dewi sendiri sebagai penerima manfaat tunggal. Artinya apa, Pak? Tanya Pak Hamdan di tengah penandatanganan puluhan dokumen. Artinya, jawab Pak Hamdan sambil menunjuk sebuah klausul. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, termasuk suami sah, yang bisa menyentuh, mengklaim, atau bahkan menanyakan aset di dalam pertulian ini tanpa persetujuan mutlak dari kami bertiga. Ini adalah berangkas finansial paling aman yang bisa diciptakan oleh hukum. Langkah kedua adalah mengamankan perusahaan itu sendiri. Ayu Dewi mengadakan rapat Dewan Komisaris Darurat melalui panggilan video dari kamar hotelnya. Di hadapan para anggota Dewan yang loyal, ia tidak mengungkapkan rencana pembunuhan itu karena akan menimbulkan kepanikan. Namun ia menyajikan bukti yang tak terbantahkan mengenai upaya Galang untuk melakukan pengambil alihan perusahaan secara ilegal, termasuk salinan surat kuasa jebakan itu dan laporan dari bank mengenai upaya Galang mengakses rekening perusahaan. Bukti itu sudah lebih dari cukup. Dewan Komisaris marah besar. Mereka dengan suara bulat mengeluarkan beberapa resolusi penting. Mencabut semua akses sekecil apapun yang pernah diberikan kepada Galang. Memperbaharui semua protokol keamanan digital dan fisik perusahaan. Dan yang paling penting, mengeluarkan surat keputusan resmi yang menyatakan surat kuasa yang dipegang Galang tidak valid dan batal demi hukum. Dengan alasan, dokumen tersebut telah coba disalahgunakan untuk tindakan yang berpotensi merugikan perusahaan. Di tengah kesibukan itu, sebuah momen menegangkan nyaris menggagalkan segalanya. Pada hari kedua, Sekretaris Ayu Dewi menelponnya dengan panik. "Ibu Ayu Dewi, gawat, Bu Ratna datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Beliau memaksa ingin bertemu dengan ibu dan memeriksa beberapa laporan." Jantung Ayu Dewi serasa berhenti berdetak. Bu Ratna pasti mulai curiga karena Galang terus menemui jalan buntu. Di kamar hotel, Ayu Dewi dan Pak Arman saling berpandangan. Dokumen-dokumen perwalian yang sangat rahasia tersebar di atas meja. "Cepat bereskan semuanya," perintah Pak Arman. Mereka dengan sigap menyembunyikan semua dokumen sensitif ke dalam koper dan lemari. Ayu Dewi kemudian menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk penampilan terbaiknya. Ia menelpon balik ke kantor dan meminta disambungkan dengan Bu Ratna. "Halo Bu, maaf sekali, aku sedang di tengah rapat penting di Singapura," kata Ayu Dewi. Suaranya dibuat terdengar lelah dan sibuk. "Ada apa ya Bu? Semuanya baik-baik saja. Kenapa kamu tidak bilang kalau rapatmu di luar negeri? Kantor kelihatannya sibuk sekali. Ibu hanya ingin memastikan semuanya terkendali," jawab Bu Ratna. Nadanya penuh selidik. "Justru itu Bu, proyek ini menyita seluruh waktuku. Makanya aku berikan kuasa pada Galang supaya dia bisa bantu di sana. Apa Galang tidak cerita?" "Aduh, maaf ya Bu, aku harus kembali ke rapat. Nanti malam aku telepon lagi ya," kata Ayu Dewi. Lalu dengan cepat menutup telepon sebelum Bu Ratna bisa bertanya lebih jauh. Aktingnya berhasil. Bu Ratna berhasil diyakinkan. Meskipun Ayu Dewi tahu kecurigaan wanita itu tidak akan hilang begitu saja. Waktu mereka semakin sempit.
Langkah terakhir adalah yang paling personal, rumah yang mereka tinggali. Rumah itu adalah warisan dari orang tuanya, tempat ia tumbuh dewasa. Membiarkan Galang dan ibunya tinggal di sana terasa seperti membiarkan hama menggerogoti jiwanya. Pak Arman melakukan sebuah manuver hukum yang cerdik. Dalam waktu 1 hari, akta kepemilikan rumah itu secara resmi dijual dari nama pribadi Ayu Dewi ke sebuah perusahaan induk baru bernama PT Gria Kencana. Sebuah perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perwalian Kencana Abadi. Dengan kata lain, Ayu Dewi kini menyewa rumahnya sendiri dari perwaliannya. Galang dan Bu Ratna, tanpa mereka sadari, kini hanyalah seorang tamu yang menumpang di properti milik sebuah perusahaan yang tidak mereka kenal. Mereka tidak punya hak apapun di sana. Pada malam ketiga, tepat sebelum Ayu Dewi pulang dari Singapura, pekerjaan itu selesai. Semua benteng pertahanan telah berdiri kokoh. Asetnya aman, perusahaannya terlindungi, bahkan rumahnya telah ia rebut kembali secara diam-diam. Ia duduk di kursi dekat jendela hotel, menatap lampu kota yang berkelip di bawah. Saat itu, sebuah email masuk ke ponselnya dari Pak Arman. Subjeknya, operasi selesai. Isi pesannya singkat saja. Semua benteng sudah kokoh, kamu aman. Ayu Dewi membaca pesan itu berulang kali. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasakan embusan napas lega yang sesungguhnya. Ia tidak lagi merasa seperti mangsa yang terpojok. Ia merasa seperti seorang jenderal yang telah selesai menata pasukannya di atas bukit, memandang ke lembah di mana musuh yang tidak menaruh curiga sedang berpesta pora, menantikan pertempuran esok hari yang hasilnya sudah ia tentukan. Perangkap telah terpasang, umpan telah disebar. Kini saatnya mengundang para aktor utama ke panggung kehancuran mereka. Ayu Dewi kembali ke rumah pada hari Kamis sore. Ia sengaja mengatur kedatangannya agar terlihat seperti baru saja menempuh perjalanan panjang dan melelahkan dari bandara. Ia menyeret kopernya dengan langkah yang dibuat-buat lesu. Wajahnya menunjukkan kelelahan seorang pejuang bisnis yang baru saja memenangkan pertempuran besar. Galang menyambutnya di pintu dengan pelukan erat dan senyum lebar. Senyum seorang buaya yang menantikan bagiannya dari hasil buruan. "Selamat datang kembali sayang," katanya. "Bagaimana Singapura? Aku dengar dari beberapa orang di kantor, proyekmu sukses besar." "Sangat sukses," jawab Ayu Dewi. Membalas pelukannya sambil menahan keinginan untuk mendorong pria itu menjauh. "Jauh lebih sukses dari yang aku bayangkan. Akan ada suntikan dana segar yang sangat besar untuk perusahaan." Ia sengaja menambahkan kebohongan itu, bagaikan menyiram bensin ke api keserakahan Galang. Ia bisa melihat mata suaminya berkinar. Setelah membersihkan diri, mereka duduk bersama di ruang keluarga. Ibu juga sudah ada di sana, seolah tak sabar mendengar kabar baik. Galang langsung menumpahkan kekesalannya mengenai surat kuasa yang terus-menerus ditolak oleh birokrasi ban dan dewan direksi. "Apa? Berani sekali mereka. Birokrasi bodoh. Mereka tidak tahu siapa kamu." Ia menoleh pada Galang, menggenggam tangannya dengan erat. "Tenang saja sayang, aku sudah kembali sekarang. Aku akan urus semuanya. Akhir pekan ini, aku akan pastikan semua orang di perusahaan itu tahu siapa yang memegang kendali di sini." Kata-kata itu adalah musik terindah di telinga Galang dan Bu Ratna. Keraguan mereka langsung menguap. Ayu Dewi masih di pihak mereka. Kepercayaannya pada Galang tidak goyah. Mereka kini yakin bahwa penantian mereka akan segera berakhir. Dan Ayu Dewi memberikan pukulan pamungkasnya. Untuk merayakan kesuksesan di Singapura dan untuk meluruskan beberapa hal, lanjutnya dengan senyum penuh arti. "Aku akan mengadakan makan malam istimewa hari Sabtu ini. Aku akan mengundang seluruh Dewan Komisaris, Pak Arman dan beberapa teman dekat keluarga. Pada malam itu, aku ingin membuat sebuah pengumuman penting." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan terbangun. Sebuah pengumuman yang akan mengubah masa depan perusahaan dan juga masa depan keluarga kita. Galang dan Bu Ratna saling berpandangan. Senyum kemenangan terukir di wajah mereka. Mereka tidak perlu bertanya pengumuman apa itu. Di benak mereka sudah jelas. Ayu Dewi pasti akan mengumumkan penyerahan posisi penting kepada Galang. Mungkin sebagai direktur utama atau bahkan CEO. Itu adalah malam penobatan yang mereka tunggu-tunggu. 2 hari menjelang pesta makan malam itu, suasana di rumah terasa aneh. Ada energi antisipasi yang begitu kental. Galang dan Bu Ratna berada dalam suasana hati yang luar biasa baik. Mereka memperlakukan Ayu Dewi seperti seorang ratu, melayaninya, memujinya, seolah-olah mereka sudah menjadi penguasa baru yang berterima kasih pada raja tua yang akan segera turun tahta. Sementara itu, Ayu Dewi menjalani perannya dengan perfect. Ia sibuk mengurus persiapan pesta, memilih menu, menata bunga dan memastikan semua akan terlihat sempurna untuk malam besar itu. Namun di dalam benaknya, ia seperti ahli bom yang dengan tenang merakit alat peledaknya.
memeriksa setiap kabel dan setiap detil, memastikan ledakannya akan maksimal dan tidak ada yang selamat. Malam itu ia berjalan sendirian, menyusuri lorong-lorong rumahnya yang megah. Ia menyentuh vas porselin peninggalan ibunya, memandangi lukisan pemandangan karya seniman ternama yang tergantung di dinding, dan berhenti di depan foto pernikahan besar mereka di ruang utama. Di foto itu Ayu Dewi dan Galang tersenyum bahagia. Ia menatap wajahnya sendiri di foto itu. Wajah wanita yang begitu polos dan penuh harapan. Ia merasa kasihan pada wanita itu, tetapi ia tidak ingin kembali menjadi dirinya. Wanita di foto itu sudah mati. Malam ini adalah semacam upacara pemakamannya, sekaligus upacara kelahiran dirinya yang baru. Ia bukan lagi tahanan di rumah ini. Ia adalah pemilik kastil yang sebentar lagi akan mengusir naga-naga yang menyamar menjadi penghuninya. Malam sebelum pesta, hari Jumat, Ayu Dewi mendekati Bu Ratna yang sedang bersantai sambil membaca majalah. Ia membawa kotak beludu berwarna biru muda di tangannya. "Bu, aku punya sesuatu untuk Ibu," kata Ayu Dewi dengan suara lembut. Bu Ratna menatapnya dengan heran. Saat Ayu Dewi membuka kotak itu, di dalamnya terbaring seuntai kalung mutiara air laut yang berkilau indah dengan sebuah bandul berlian kecil di tengahnya. Kalung itu sangat mewah dan elegan. Mata Bu Ratna membelakak. "Ayu Dewi, ini indah sekali," katanya. Suaranya bergetar. "Ini hadiah untuk ibu mertua terbaik di dunia," jawab Ayu Dewi. Senyumnya tidak goyah sedikit pun. "Aku ingin ibu memakainya besok malam di pesta. Aku ingin semua orang melihat betapa anggunnya ibu. Ibu akan terlihat seperti seorang ratu." Ayu Dewi mengambil kalung itu dari kotaknya dan secara pribadi memasangkannya di leher Bu Ratna. Sentuhan dingin mutiara di kulitnya membuat Bu Ratna bergedik senang. Ia bergegas ke cermin untuk mengagumi penampilannya. Kalung itu memang membuatnya terlihat 10 kali lebih berwibawa dan kaya raya. Ia memeluk Ayu Dewi dengan erat. "Terima kasih, Nak. Kamu memang menantu yang paling baik hati." Ayu Dewi hanya tersenyum. Bu Ratna dalam keangkuhannya melihat kalung itu sebagai simbol penobatannya, sebuah mahkota tidak resmi yang diberikan oleh sang ratu yang akan segera turun tahta. Wanita tua itu tidak menyadari ironi yang keril. Kalung itu bukanlah mahkota. Itu adalah kalung pengorbanan. Perhiasan terakhir yang dikenakan oleh seorang penjahat di depan umum. Saat Bu Ratna terus berputar di depan cermin mengagumi kilaunya, Ayu Dewi memperhatikannya dari jauh. Senyum tipis terikat di bibirnya. Ia tak menduga siapapun bisa begitu bodoh. Terlalu sibuk mengagumi kecantikan tanpa menyadari bahwa kecantikan itu adalah lebah tepaki. Ia sudah memastikan kalung itu sangat mahal. Menguras bagian besar dari dana taraman yang telah ia rencanakan. Sebuah pengakuan resmi atas kebohongan Ayu Dewi tentang perjalanan bisnis yang memiliki masa depan cerah. Dengan kata lain, ia sedang membeli kalung itu dengan uang yang harus sebenarnya mereka curi. Tapi mereka tidak tahu. Mereka hanya melihat sebuah kalung mewah, bukan lambang kehancuran mereka sendiri. Pesta akan dimulai besok, dan Ayu Dewi merasa puas dengan setiap langkah yang telah ia ambil. Bagaimanapun juga, jarang sekali seorang tahanan bisa memiliki hak istimewa untuk memilih perhiasan yang akan dikenakan oleh penjahat, sebelum menyiksanya dengan cara paling halus mungkin. Belakang. Ekspresi di wajah Ayu Dewi dingin dan kosong, seperti permukaan danau di musim dingin. Malam sebelum badai selalu terasa begitu tenang. Dan di dalam keheningan itu, Ayu Dewi bisa mendengar dengan jelas suara genderang perang yang ia tabuh sendiri. Besok malam, panggung sandiwara ini akan ditutup dengan pertunjukan terakhir yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam pesta itu tiba, dan rumah megah Ayu Dewi bertransformasi menjadi panggung sandiwara yang gemerlap. Ratusan lampu kecil berkelip di taman. Alunan musik jazz yang lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi. Dan para tamu, dewan direksi, mitra bisnis penting dan sahabat-sahabat lama keluarga memenuhi ruangan dengan gaun malam dan setelan jazz terbaik mereka. Udaranya dipenuhi aroma parfum mahal dan makanan lezat, sebuah perayaan kemewahan dan kesuksesan. Di tengah keramaian itu, Galang dan Bu Ratna adalah pusat perhatian. Galang dengan setelan jas paling mahal miliknya menyambut setiap tamu dengan jabat tangan erat dan senyum seorang calon pemimpin. Sementara Bu Ratna, dengan kalung mutiara pemberian Ayu Dewi melingkar anggun di lehernya, berkeliling dengan dagu terangkat menyeratkan wibawa seorang ratu yang akan segera dinobatkan. Mereka berdua mabuk oleh delusi kemenangan, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka adalah tamu kehormatan di upacara eksekusi mereka sendiri. Ayu Dewi sendiri adalah gambaran ketenangan yang sempurna. Ia mengenakan gaun merah marun yang sederhana namun elegan, kontras dengan perhiasan mencolok yang dikenakan ibu mertuanya. Ia menyapa setiap tamu dengan senyum hangat, matanya memancarkan keramahan, namun di baliknya ada ketajaman sebilah pisau es.
Ia membiarkan Galang dan Bu Ratna menikmati momen mereka, membiarkan mereka terbang setinggi mungkin. Karena ia tahu, semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka akan jatuh. Ketika Pak Arman tiba, mereka hanya bertukar pandang sekilas. Sebuah anggukan kecil dari pengacara tua itu sudah cukup untuk memberitahu Ayu Dewi bahwa semua bidak catur terakhir sudah berada di posisinya. Setelah makan malam selesai dan para pelayan menyajikan hidangan penutup, momen itu pun tiba. Ayu Dewi melangkah ke depan sebuah panggung kecil yang telah disiapkan. Di belakangnya, terdapat sebuah layar proyektor besar yang masih kosong. Ia mengetuk pelan sebuah gelas champagne dengan sendok kecil, dan dentingannya yang nyaring berhasil membungkam seluruh ruangan. Semua mata kini tertuju padanya. Galang dan Bu Ratna berdiri di dekatnya. Wajah mereka berseri-seri penuh antisipasi. "Selamat malam semuanya." Ayu Dewi memulai. Suaranya jernih dan mantap. "Terima kasih banyak sudah berkenan hadir malam ini. Seperti yang kalian tahu, kita berkumpul untuk merayakan kesuksesan perjalanan bisnis saya dan menyambut masa depan cerah bagi PT Ayu Digital." Ia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti pada Galang dan Bu Ratna. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Malam ini kita memang akan berbicara tentang masa depan. Tapi sebelum kita bisa melangkah maju dengan bersih, kita harus terlebih dahulu membersihkan pengkhianatan dan kebusukan dari masa lalu dan juga dari masa kini." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam kolam yang tenang, menciptakan riak kebingungan di antara para tamu. Senyum di wajah Galang dan Bu Ratna membeku, digantikan oleh ekspresi bingung. Suasana yang tadinya riang gembira seketika berubah menjadi tegang. Tanpa memedulikan kebingungan mereka, Ayu Dewi memberi isyarat kepada Reza yang berada di ruang kontrol. Layar proyektor di belakangnya menyala, menampilkan gambar salinan surat kuasa yang telah ia berikan kepada Galang. "Beberapa dari Anda mungkin tahu bahwa sebagai ujian kepercayaan, saya telah memberikan sebuah surat kuasa kepada suami saya, Galang Pratama," kata Ayu Dewi, suaranya dingin dan terukur. Wajah Galang mulai memucat. Layar kemudian berganti, menampilkan surat penolakan resmi dari bank dan notulen rapat Dewan Komisaris yang menyatakan surat kuasa itu tidak valid. Ayu Dewi dengan tenang menjelaskan klausul tersembunyi yang telah Galang abaikan dan bagaimana ia telah mencoba menggunakan dokumen itu untuk melakukan penipuan. Para tamu mulai berbisik-bisik, menatap Galang dengan sorot mata curiga. Tapi, ternyata, lanjut Ayu Dewi, suaranya meninggi, memotong bisikan-bisikan itu. Percobaan pencurian sebuah perusahaan bukanlah kejahatan terburuk yang mereka rencanakan. Ia memberi isyarat lagi. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan saat suara dari sebuah rekaman mulai terdengar. Melalui sistem pengeras suara, itu adalah suara Bu Ratna, tajam dan jernih, sedang berbicara dengan Galang. Para tamu mendengarkan dengan ngeri saat Bu Ratna dengan dinginnya merinci rencana untuk membuat Ayu Dewi mengalami kecelakaan mobil. Suara tawar Galang yang menyetujui rencana itu terdengar begitu mengerikan di tengah keheningan. Beberapa tamu wanita menutup mulut mereka karena terkejut. Bu Ratna terpaku di tempatnya, wajahnya sepucat kertas. Matanya menatap liar seolah mencari sumber suara. Kalung mutiara di lehernya tampak seolah sedang mencekiknya. Dan Galang, kata Ayu Dewi, kini berbalik sepenuhnya untuk menatap suaminya yang gemetar hebat. "Kau pikir aku tidak tahu bahwa kesetiaanmu bahkan tidak berlaku untuk ibumu sendiri, rekan kejahatanmu?" Layar proyektor kembali berganti. Kali ini menampilkan tangkapan layar dari percakapan antara Galang dan wanita simpanannya. Ayu Dewi sengaja menyorot bagian yang paling mematikan dengan lingkaran merah. "Setelah Ayu Dewi dan ibuku yang cerewet itu tidak ada, semua ini akan jadi milik kita berdua saja." Itulah skakmat, pukulan terakhir yang menghancurkan segalanya. Bu Ratna yang tadinya masih coba mencari cara untuk menyangkal rekaman suara itu, kini menoleh pada putranya. Wajahnya adalah topeng dari kengerian, keterjukatan dan pengkhianatan yang tak terlukiskan. Pria yang ia besarkan, anak yang ia jadikan alat sekaligus partner, ternyata juga merencanakan kematiannya. Ikatan busuk di antara mereka hancur berkeping-keping di depan mata semua orang. Kekacauan meledak. Galang yang menyadari permainannya telah berakhir, jatuh berlutut di depan Ayu Dewi. "Maafkan aku Ayu Dewi, ampuni aku. Aku dipaksa. Ini semua ide ibu," teriaknya dengan panik, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan ibunya. Mendengar itu, kewarasan Bu Ratna seolah lenyap. Dikhianati oleh putranya sendiri adalah hal yang tidak bisa ia terima. Anak tidak tahu diuntung, pengkhianat. Jeritnya histeris, suaranya melengking tinggi. Ia mencoba menerjang Galang, tapi tenaganya sudah habis. Ayu Dewi menatap pemandangan itu tanpa emosi. Ia mengabaikan Galang yang meratap di kakinya. Dengan suara yang dingin dan berwibawa, ia berbicara untuk yang terakhir kalinya kepada mereka. "Pernikahan kita selesai dan kalian berdua," katanya, tatapannya menusuk tajam, "tidak lagi diterima di rumah ini.
Omong-omong, rumah ini sudah bukan lagi milik pribadi saya, tapi milik perusahaan perwalian yang tidak bisa kalian sentuh. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi menyamar sebagai tamu. Keluarkan sampah ini dari rumah saya. Sekarang, para petugas keamanan bergerak maju. Galang terus memohon dan menangis. Sebuah pemandangan yang menyedihkan. Namun Bu Ratna bereaksi berbeda. Guncangan akibat kebenaran yang terungkap, rencananya terbongkar, hartanya lenyap dan putranya sendiri mengkhianatinya. Terlalu berat untuk ditanggung oleh tubuh dan jiwanya yang rapuh. Saat petugas keamanan mendekati, ia menjerit untuk yang terakhir kalinya. Sebuah jeritan tertahan yang lebih terdengar seperti suara tercekik. Ia memegangi dadanya. Matanya yang penuh amarah tiba-tiba membelalak kosong, dan tubuhnya ambruk ke lantai marmer yang dingin dengan suara gedebuk yang keras. Kalung mutiara yang indah itu putus. Butir-butir mutiaranya menggelinding dan tersebar di segala arah di lantai yang berkilauan. Permainan telah berakhir. Ambulans datang dan pergi. Sirinenya meraung memelah keheningan malam, membawa serta tubuh Bu Ratna yang tak sadarkan diri. Para tamu dengan wajah pucat dan pikiran yang masih tergoncang, membubarkan diri satu persatu, meninggalkan Ayu Dewi sendirian di tengah ruang pestanya yang porak-poranda. Galang tidak diizinkan ikut di dalam ambulans. Ia diusir keluar dari gerbang oleh petugas keamanan hanya dengan pakaian yang melekat di badannya dan ponsel di sakunya. Ia berdiri di pinggir jalan, sosok yang hancur dan kebingungan, diterangi oleh lampu jalan yang hadup. Malam penobatannya telah berubah menjadi malam pengusirannya. Ayu Dewi berdiri di dekat jendela, memandangi butiran mutiara yang tersebar di lantai seperti air mata yang membeku. Ia tidak merasakan kemenangan, juga tidak merasakan kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang damai. Badai telah berlalu dan ia selamat. Beberapa hari kemudian, Pak Arman datang membawa kabar. Bu Ratna selamat dari serangan stroke masif yang menimpanya malam itu. Tetapi kata selamat adalah istilah yang relatif. Stroke itu telah merusak bagian otaknya yang mengontrol fungsi motorik dan bicara. Sisi kanan tubuhnya lumpuh total, dan ia menderita afasia parah. Wanita yang dulu begitu lihai merangkai kata-kata dusta dan perintah jahat, kini hanya bisa terbaring di tempat tidur mengeluarkan suara-suara gumaman yang tak bermakna. Matanya masih bisa menatap dengan kebencian, tapi mulutnya telah dibungkam selamanya. Penjaranya bukanlah jeruji besi, melainkan tubuhnya sendiri yang tak berdaya. Karma telah datang dengan cara yang paling puitis dan kejam. Sementara itu, nasib Randy adalah bentuk hukuman yang dirancang secara khusus oleh takdir. Tanpa uang, tanpa status, dengan nama baiknya yang hancur lebur, menjadi gelandangan modern. Semua teman-temannya menjauh. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi berita tentang skandal malam itu menyebar seperti api di kalangan elit bisnis kota. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Satu-satunya yang tersisa adalah tanggung jawab. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia menyewa sebuah kamar kontrakan kecil yang pengap dan memindahkan ibunya dari rumah sakit. Ayu Dewi melalui Pak Arman memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan konspirasi pembunuhan. Itu adalah keputusan yang dingin dan diperhitungkan. Penjara menurutnya adalah jalan keluar yang terlalu mudah. Ia ingin Galang menderita. Ia membiarkan tuntutan penipuan dan pemalsuan dokumen tetap berjalan yang berakhir dengan vonis hukuman percobaan. Galang tidak dipenjara, tetapi ia terikat. Hukuman yang sesungguhnya adalah kehidupannya sehari-hari. Setiap pagi, ia bangun dan harus merawat wanita yang telah ia khianati. Ia harus membersihkan tubuhnya yang lumpuh, menyuapinya, dan menghadapi tatapan penuh kebencian dari mata ibunya yang tidak bisa berbicara. Mereka terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan bersama, saling membenci dalam keheningan yang memuakan. Bagi Ayu Dewi, hidup terus berjalan. Ia mengajukan gugatan cerai yang diproses dengan cepat. Ia merombak total manajemen perusahaannya, membersihkan semua elemen yang ia curigai tidak loyal. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, bukan untuk melarikan diri dari masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan yang baru di atas puing-puing pengkhianatan itu. Ia menjadi pemimpin yang lebih tangguh, lebih waspada, dan jauh lebih bijaksana. Luka-luka di hatinya perlahan sembuh, meninggalkan bekas luka yang menjadi pengingat permanen akan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya. Setahun kemudian, PT Ayu Digital berada di puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Ayu Dewi. Ia baru saja menyelesaikan sebuah rapat penting yang mengukuhkan posisi perusahaannya sebagai pemimpin pasar. Sore itu, ia memutuskan untuk berkendara sendirian menyusuri pantai. Ia berhenti di sebuah tebing yang menghadap ke laut lepas, tempat yang sama di mana ia dan Galang dulu pernah memimpikan masa depan mereka. Angin laut meniup rambutnya, membawa serta aroma garam dan kebebasan.
Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Pak Arman berisi laporan rutin yang tidak ia minta, tapi selalu diberikan oleh pengacara setianya itu. Pesan itu berbunyi, Galang baru saja ditolak saat mencoba mengajukan pinjaman untuk biaya pengobatan ibunya. Mereka hidup dari belas kasihan tetangga. Ayu Dewi membaca pesan itu. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya, tidak ada pula rasa kasihan. Ia hanya menatap cakrawala di mana matahari perlahan mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan emas. Ia telah memanen apa yang ia tanam, kekuatan, kemandirian, dan kedamaian. Dan mereka pun telah memanen apa yang mereka tanam, penderitaan, penyesalan, dan penjara tanpa akhir yang mereka sebut kehidupan. Dengan nafas dalam-dalam, Ayu Dewi memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Air pasang datang, menyapu bersih jejak kakinya di pasir, menghapus masa lalu. Ia berbalik, melangkah menuju mobilnya, menuju masa depan yang cerah dan sepenuhnya menjadi miliknya. Badai telah benar-benar berakhir dan langit setelahnya tampak lebih biru dari sebelumnya.